gue pengen cobain masakan Kompas. Baik, gimana aku nggak baper? Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Prima Gozali. Kali ini kita akan membahas lagi Asmara Genzi episode 297. Namun sebelum itu saya ucapkan terima kasih banyak kepada kalian yang telah bergabung di channel ini. Saya cukup sedih juga ya, karena penontonnya cukup banyak, tapi yang subscribe dan like itu kurang banyak nih. Maka dari itu saya ingatkan kembali, jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like, serta aktifkan lonceng notifikasinya. Oke, tanpa panjang lebar, kita langsung saja masuk ke dalam alur ceritanya. Setelah keberhasilan misi yang luar biasa, di mana Aquila berperan besar untuk membantu Harry menyatukan kembali Zahra dengan ayahnya, yaitu Daniel Alfieri. Beban berat di pundak Harry akhirnya terangkat. Keberhasilan ini bukan hanya sekedar kemenangan, melainkan titik balik yang membuka lembaran baru dalam hidup mereka. Sebuah keberanian baru tumbuh dalam dirinya Harry, menyadarkan dirinya bahwa ada satu langkah besar yang selama ini terus ia tunda. Dan waktunya telah tiba untuk berbagi rahasia yang disimpan sendiri. Rahasia besar sistem digital milik keluarga Casarius, sebuah kekuatan tersembunyi yang menjaga di balik banyak hal yang penting yang tidak bisa diketahui oleh orang lain. Namun Harry tahu betul bahwa rahasia besar ini tidak bisa sembarangan dibagikan. Informasi ini harus disimpan dengan persiapan yang sangat matang, pada momen yang tepat, dan pada orang yang benar-benar bisa dipercaya untuk menjaganya. Ia pun membutuhkan ruang yang sangat aman, di mana kejujuran bisa mengalir tanpa hambatan. Dan setelah melalui pertimbangan panjang, Harry akhirnya memutuskan untuk mengajak Aquila berbicara berdua setelah pulang sekolah. Mendengar ajakan itu, hati Aquila pun dipenuhi dengan kebahagiaan. Sebuah kesempatan berharga untuk menghabiskan waktu berdua dengan Harry, orang yang selama ini yang diam-diam ia kagumi. Setiap momen sederhana bersamanya sudah lebih dari cukup untuk membuat hatinya berdebar. Apalagi kini ia merasa kehangatan yang ia berikan ternyata berbalas. Keyakinan itu semakin menguat, perasaan yang bahwa hubungan mereka jauh lebih dari sekedar hubungan biasa. Ketika waktu pulang tiba, Harry melangkah dengan penuh kepastian, mengajak Aquila pulang bersamanya. Ada sesuatu yang sangat penting yang ingin ia tunjukkan. Sesuatu yang selama ini tidak pernah ia bagikan kepada siapapun. Harry merasa dia tidak sanggup lagi memikul beban rahasia ini sendirian. Sedangkan di sisi lain, Aquila yang diliputi penasaran mulai membayangkan kemungkinan yang akan terjadi. Ia pun menduga Harry akan membawa ke ruangan rahasia yang sering disebut markas hackernya. Sebuah tempat penuh misteri di mana layar-layar menampilkan jaringan rumit, barisan kode panjang, dan sistem digital berlapis. Hingga kini hanya Harry yang pernah masuk ke dalam sana. Dugaan Aquila sangat benar. Setibanya di rumah, Harry mengajak masuk, namun sebelum melangkah kaki ke dalam, Harry pun menahan Aquila dengan sorot mata yang serius. Ia kembali menegaskan bahwa apa yang mereka bicarakan bukanlah rahasia biasa. Ini adalah rahasia yang sangat besar dan tidak boleh diketahui oleh siapapun selain mereka berdua. Harry pun meminta Aquila untuk berjanji untuk menyimpan rahasia itu rapat-rapat. "Kamu sekarang sudah sedikit mengenal dunia hacker," ucapnya Harry dengan nada peringatan. "Dunia ini bukan hanya rumit dan sulit dipahami, tapi juga penuh dengan bahaya. Tentunya sekali kamu melangkah tanpa berhati-hati, sulit untuk kembali." Barulah setelah Aquila mengangguk setuju, Harry mulai menjelaskan inti tujuannya. Mengenalkan Aquila pada sistem digital keluarga Casarius. Begitu nama disebut, tubuh Aquila merasa gemetar. Ada rasa terkejut, bercampur ketakutan. Nama besar Casarius bukanlah hal yang asing baginya. Semua tahu betapa pengaruhnya keluarga itu. Dengan kekuasaan dan kekuatan yang sulit dilawan, bahkan hanya membicarakan mereka saja sudah cukup untuk menimbulkan rasa was-was. Harry pun mencoba menenangkan kegelisahan Aquila. "Kamu tidak perlu menyentuh apapun, tidak perlu terlibat secara langsung. Yang kamu butuhkan hanyalah memahaminya, tentunya bukan tindakan." Dengan penuh keraguan, Aquila pun mengangguk dan mengikuti Harry masuk ke ruangan rahasia itu. Begitu pintu ditutup rapat, suasana berubah total, hening dan serius. Aquila pun duduk di samping Harry. Di hadapannya layar komputer besar yang menampilkan jaringan kompleks, barisan kode panjang, dan sistem digital yang nampak asing dan menakutkan. Hal pertama yang Harry perlihatkan adalah sistem komunikasi keluarga Casarius.
Harry menggambarkan sebagai jaringan yang begitu luas, gelap dan tanpa ujung. Seperti jaringan laba-laba raksasa yang membentang tak berkesudahan. Harry pun menekankan dengan sangat serius bahwa Aquila tidak boleh menyentuh sistem ini. Satu kesalahan kecil, bahkan hanya serupa sentuhan ringan, sudah cukup untuk menimbulkan akibat fatal. Lalu, tubuh Aquila pun gemetar. Ia mulai merasakan betapa bahayanya dunia yang sedang ia masuki. Setelah itu, Harry melanjutkan dengan penjelasan sistem koordinasi keluarga Casarius. Tentunya, yang jauh lebih berbahaya dari sistem komunikasi. Sistem ini bekerja dengan sistem sensitivitas yang sangat tinggi, mampu mendeteksi gangguan kecil apapun dalam hitungan detik. Begitu ada pihak luar yang mencoba menyentuhnya, identitas mereka akan langsung terbongkar. Tentunya akan dilacak hingga akarnya, bahkan Harry sendiri tidak pernah berani melanggar batas itu. Baginya, sistem ini adalah bagian dari perjanjian besar yang ia buat dengan keluarga Casarius. Dan melanggarnya berarti menentang bahaya yang tidak bisa ditembus. Semakin panjang penjelasan Harry, semakin besar juga ketegangan yang dirasakan oleh Akira. Dari satu informasi ke informasi lain, rasa ketakutan semakin tumbuh. Ia pun mulai menyadari betapa besar resiko yang dia sembunyikan di balik dunia yang selama ini hanya ia kenal dari luar. Namun, di tengah ketegangan itu, Harry selalu berusaha menenangkannya. Dengan keyakinan penuh, ia menegaskan bahwa semuanya akan baik-baik saja selama mereka tidak menyentuh hal-hal yang terlarang. Keyakinan ini akhirnya menenangkan hati Aquila. Ia bertekad untuk tidak pernah menyentuh sistem Casarius. Hanyalah terus belajar, tumbuh perlahan, dan suatu saat bisa menjadi hacker hebat seperti Harry. Baginya, keberanian Harry bukan soal keahlian teknis, melainkan juga kebijaksanaan dalam menjaga rahasia besar yang tidak semua orang mampu pahami. Dan kini, Aquila sudah mengetahui rahasia besar itu, sebuah dunia gelap dan menakutkan yang membuat sedikit gemetar. Ia akan berusaha sesungguh-sungguhnya untuk tidak menyentuh sistem digital milik Casarius. Lalu, Aquila pun berkata dalam hatinya, Harry bilang, aku tidak perlu melakukan apa-apa, hanya perlu paham. Tapi kenapa rahasianya sangat berat? Dunia yang Harry perlihatkan ini begitu gelap dan menakutkan. Aku sangat takut, tapi di sisi lain aku merasa bangga karena dia sudah mempercayaiku. Tentunya, episode kali ini pun bersambung sampai di sini. Nah, kita ketemu lagi di episode berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like, serta aktifkan lonceng notifikasinya. Jika kalian ada yang ingin kita bahas, silahkan aja tulis di kolom komentar di bawah ya. Kita akan bahas sampai tuntas. Oke, kita ketemu lagi di episode berikutnya. Pemikiran kepada Aquila. Kita. Kamu masih ingat Daniel Alferi? Itu harta kekayaan keluarga Alferi. Tahu nggak kalau itu bikin kamu nyaman? Aku